Berat ini. Jangan yang kayak gitu. Kosong-kosongin aja. Iya, Ya, nanti kalau nggak pas, kosong-kosongin aja. iya. Nanti jatuhnya politik lagi nih. Iya, memang bahas politik. Oh, iya. Nasionalisme. Udah bahas aku barusan sama Mas Prince. Ya kan ini kan belum tadi. Enggak. Berarti ini tadi habis ngonten ya. Iya, habis nonton sekali. Habis itu nggak mau lagi dia. Habis itu ngejum, tapi nggak giting. Oh gitu. Baru kita ke sini. Iya, terus sekali. Kena pompa. Tak buka ya? Mundurin aja. Buat para nggak apa-apa ya, pakai pembukaan itu lagi nggak apa-apa. Buat para pemimpin bajingan. Oh iya. Ya khusus pemimpin bajingan Iya. aja maksudnya. Iya. Kalau yang nggak bajingan ya nggak usah terpilih. Jangan. Gitu aja maksudnya. Segeralah bertaubat. Karena nggak bagus itu, tercela, perbuatan tercela ya. Masalah. Tahun ini gue akan hidup sehat, olahraga. Selamat datang di Omong Kosong. Vaksin. Alhamdulillah. Aku mau berangkat dari sini lah, adalah Vaksin ya. di Omong Kosong kita yang selanjutnya. Sudah. Ada sebuah pepatah ngomong gini, Bang. Adanya pemimpin dungu itu ganjaran untuk masyarakatnya yang nggak mau berkecimpung dalam politik. Nah, otomatis politik kan dalam arti luas ya. Karena di Indonesia ini satu orang itu dihitung satu suara. Mau ngerti ataupun nggak ngerti dia soal partai politik. Nah, aku mau berangkat dari situ nih. Pasti kawan-kawan kan punya pandangan. Karena setiap 5 tahun sekali kita Harus pilih. diminta itu, gitu. Nggak ngerti ya. Aku Loki dulu ya. Gimana kalau menurut sampean, Mas? Benar nggak ungkapan itu? Malas ngobrol politik. Nggak bisa. Malas. Nggak bisa dong. Malas sih. Nggak bisa. Karena begitu nanti hari H pemilu serentak 2024, sampean kudu. Nah, celakanya nanti sampean kalau nggak mau ngobrolin politik, sampean tidak bisa menelaah pemimpin mana yang bagus atau enggak. Nanti dungu lagi pemimpin kita. Dungu lagi. Nggak maksudnya. Spesifik ya ini. Spesifik. Atau general. Loh kan pemimpin di setiap negara itu kan pasti ada aja dong yang Aduh. pasti ada aja dong yang ini. Maksudnya ini bukan personal ya, kita kan kepada jabatannya kan pemimpin loh, kita nggak personalnya kan, itu kembali bagaimana dia mengambil kebijakan tepat atau tidak, itu kan tetap perlu diuji kan. Nah, ada pasti di antara itu yang nggak pas. Mas, nah gimana itu kan, karena kita warga negara yang baik dan menurutku sampai juga baik ya, sampai harus mau dong. Sama saya Mas Brengos bersama ngobrol santai diskusi. Kita apa ya? Kita monopoli ya. Ngomongin apa sih? Politik. Malas ah. Nah, kalau dari tadi panjang lebar muka dimahnya ngomongin politik. Kalau aku tuh gini maksudnya, Bang, kasihan Bang, aku tuh pengen merangsang pemikiran mereka. Kira kasihan aja karena begini ya. Kita pendidikan di Indonesia itu kan pendidikan politik nggak dapat secara komprehensif ya, SD, SMP, SMA. Begitu mereka 17 tahun, Ini buat aku. iya, mereka suruh nyoblos. Bro, kamu kalau nggak nyoblos, ini menentukan, itu pilihanmu itu menentukan arah bangsa. Ujung-ujungnya dia nanya, Pak, gue milih siapa Pak? Udah, Bapak milih ini, kamu pilih ini aja. Dia nggak tahu apa-apa, Mas. Tapi dia juga menanggung deritanya, semisal yang dipilihnya itu menang dan mengeluarkan kebijakan yang Kalian mancingnya. Sebetulnya pancingan lagi. Umpan. gitu-gitulah pokoknya. Kan aku tuh kasihan aja lah. Dia Nah, memancing emosional biar ngomong aslinya. sebenarnya ini nggak tabu kan, semua orang kan pasti menyadari itu. Cuma kebetulan aku presenternya aja. Aku cuman mensiasatin aja biar bagaimana bisa bertahan supaya bisa sampai 1 bulan. Ayo. Malas ngobrol politik. Ayo. Nangkep nggak? Ya kembali. Jadi ya kadang-kadang barunya gitu ya, apalagi pandemi ya. Itu.
ngobrolin soal Wih, itu kalau itu serem lah. Kalau Ketemunya di situ juga. aku disclaimer ya, ini omong kosong bro ya, jadi jangan disoal. Kalau ada yang menyoal nanti ya semisal ada yang nonton ya, ya. ya konyol aja kamu menyoal omong kosong. Iya. Ya, tapi Omong kosong ditanggepin. Jangan ditanggepin, Jos. Intinya jangan ditanggepin. tapi, Gitu. Kita ini lagi halu. tapi kalau dihitung itu kan bahaya ini ya, bahaya ucapannya daripada ucapannya. Aku Enggak, apa yang bikin bahaya? Ini lo ngomong kosong kayak apa sih? cuman mensiasati bagaimana supaya bisa bertahan aja tiap bulan itu. Iya lagi pandemi kan? Iya. Karena lagi kamu lagi pandemi. Awas jangan salah tanggap ya. Iya. Jangan salah tanggap. Aduh, lapar bos. Kayaknya harus hati-hati. Tapi Adakah? idealnya nggak perlu hati-hati kan, kita demokrasi mas ya. Ya. Selama kita tidak menyinggung orang ya. Ya, ini akan timbul sebuah pertanyaan ya dari seorang saya yang masih awam. Bicara tentang art atau seni itu bicara tentang Mas Bondan untuk yang hadir di sini. Nah, ini yang perlu kalian tahu bahwa Mas Bondan ini selain owner dari Jamrite, ya dia juga adalah seorang pelaku seni dulunya yang kemudian beralih profesi dulunya. Tapi masih ya? Masih. Masih. Gak usah kayak gitu. Oke, bicara tentang seni, kita bicara tentang isu nasional di mana tanggapan Mas Bondan sendiri terkait dengan vandalis, termasuk mural. Lagi rame. Lagi rame tuh di Jogja. Iya, lagi rame ya. Kalau apa sih secara spesifik dari sudut pandang seni menurut Mas Bondan? Daripada bicara tentang politik tadi, Nah, Ya. sekarang ini kah yang Ya. rame tentang vandalis itu ya? bukan soal vandalisnya dulu. Kita Tapi tetap berhubungan sama politik mas. Ada. Sedikit. Nanti Karena dulu, nanti mural-mural itu dihapus gara-gara ada dianggap ya itu gitulah. Tetap politik konten ini ya. Enggak. Ini Sudah. ngaco. Ngomong kosong terus. Kita bicara tentang seni aja. Lantur deh. nih. Jangan lantur. Jangan lantur. Yang pernah hidup di Jogja Lantur. dan lahir di Jogja. Vandalis itu sebetulnya ekspresi. Seni itu kan ekspresi apa jiwa kita masuk ke apa ya, imajinasi lah, kita tuangkan entah ke lukisan, entah ke, nah biasa tuh pelaku vandalis nih dia pengen karyanya tuh street art kan, ditonton di jalan. Jadi mereka gambar tuh di jalan, entah perasaannya dia lagi seneng atau nah dia gambar tuh love misalnya. Kalau lagi buntu ya kan? Gambar buntu gitu. Kayak gitu. Love lagi jatuh cinta Lagi berarti. Gambar ceweknya di tembok. Ya, bisa. Seperti itu. Cuman kan ada karakter orang yang tadi lebih kritik dan lebih ke Kritis, ya. Jadi ketika dia mengkritisi orang atau pemerintah atau yang lain, dia ekspresikan ke street art, ke seni kan. Unsurnya politik gambarnya. Nah, jangan politik. Kamu Bang Nah, Robi. Kalau dilihat dari sisi seni ya itu seni lah. Ya kan? Ya. Vandalisme tuh seni. Walaupun dia coret, sebetulnya tuh seni. Dia ada maksud dan tujuannya. Contoh nih, Mas Tias nih, ya kan lagi pengen Sange lagi sange. Sudah gambar saru kan. Gajah duduk. kan ada vandalis tuh kayak coret-coretan gangster misalnya. Ya kan? Mafia memang. Misalnya Jamret. Ya. Kayak gitu kan. Iya. Jamret ya, Nah, jamret. berarti si penulis itu, si pelaku vandalisme itu pengen apa ya, biar nama itu ditahu orang. Oke, Ya kan? iya. Tujuannya kan ke situ. Iya. Cuman dia ngawur. Seninya Namanya apa seni aja, ya. kan? Cuma ekspresi kan. Nah, tadi garis bawahnya seni itu ekspresi kan. Iya sih. Oke, itu tadi bicara tentang seni ya. Nah, dari Mas Tias sendiri sebagai seorang Pelaku seni apa kan? ya? Orang ini pelaku seni kan? Bukan. Aku bukan apa-apa. Tapi selama kamu punya air seni bro, seniman. Selama kamu punya air seniman, mesti. Ya, sudah. Sebagai Termasuk kita Mas semua. Tias ini adalah Bukan siapa-siapa sudah. bukan selesai. siapa-siapa, Oh, tapi ya. dia adalah salah satu owner Roma Sablon yang lagi tetap bertahan di tengah pandemi. Ya, ini. Salah satu. Ya. Nggak terpengaruh mas. Salah satu owner. Berarti dia lebih dari satu berarti. Istrimu.
Bisa Hah? jadi. Oh, Oh iya. Dia- kan anu Mbak, hampir nggak dianggap ya. Ayo. itu dia salah satu owner dari Oma Sablon yang hari ini menyikapi tentang seni dari Oma Sablon sendiri. Dia saya anggap sebagai seniman karena dia mencetak undangan, nyablon dan sebagainya. Dia adalah seorang seniman menurut saya dengan caranya sendiri, dengan menuangkan sebuah tulisan. Nah, karena tulisan itu juga adalah sebuah seni. Bahkan tadi kata Mas Bonan bahwa garis satu lurus aja itu adalah sebuah seni. Nah, menurut Mas Tias, seni itu seperti apa sih? Dari seorang apa sih namanya? Seniman. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa yang kemudian dia From ada zero to hero. bukan apa sih? Advertising ya? Advertising. Ya, kan? Advertising ya. Ya, ya. Gitu. Terus baliho. Seniman. Seniman. Semuanya mas, karena punya air seni semua. Oke, Seniman. Mas Tias, waktu dan tempat. Ini ngomongin yang mana dulu? Seni dari sudut pandang Iya, seorang dari- advertising. Seni kan itu tergantung cara kita melihatnya dari sisi mana. Oh iya, Oke. kok bisa? Ya kan? Kayak cara sampean makan Oke, ya kan. oke, Kan iya. punya orang punya apa? Gaya makan Gaya masing-masing. ada pakai Itu tangan, kan ada seni pakai juga sendok. termasuk. Oke. Secara nggak langsung semua orang itu memiliki seni Semua orang seniman tuh? aslinya. Sama. Ya kan sudah ya kan? Sepakat. Sudah apalagi. Oke, itu tadi ya. Dia terlalu simpel untuk oke kita giring lagi sedikit. Jangan untuk menerawang bagaimana isi kepalanya. Nah, dari Mas Tia sendiri memaknai kemerdekaan dari seorang advertising itu apa? Banyak yang nyetak baliho. Merdeka. Merdeka. Wow, nggak ada yang nyetak. Ya. Mikir makan sebulan lagi gitu. Terjajah. Ya, nggak tahu. Itu Jadi gimana? Iya, jangan marah. Kemerdekaan ini Jangan marah. kemerdekaan bebas sih. bebas ya. Bebas dalam segala hal. Iya. Dan sudah bayar pajak belum? Sudah dong. Oh, iya. Dulu. Bayar. Hah? Enggak usah. Kasih aku bahan mas. Enggak ada. Mas, tapi Bahaya nih giringnya sampai sini bangsat nih. Ya. Mas, tapi tahun ini banyak yang nyetak baliho. Enggak. Nggak banyak. Aku enggak nyetak baliho, Ces. Kenapa? Kaos. Oh, kaos. Baliho? Banyak. Tapi bisa kan? Enggak juga. Kaos banyak. Pas ada. Ngedesain baliho. Baju kan. Ada aja. Wadah. Yang untuk momen ini 17-an Enggak. Kaos. nggak ada. Perbedaannya antara pandemi dan sebelum pandemi gimana? Sebenarnya sama aja sih kalau menurutku nggak ada perbedaan. Tergantung Sebenarnya cara menyikapinya aja. Kalau Mas Kias ini baca peluang ya, ini ada kartu vaksin nih, Iya. cetak. Iya. Dia percaya vaksin nggak? Udah Nggak percaya dia nih. Dia loh kiri-kiri ya. Dia kan konspirator dia. Lumayan ya di tempat ini propertinya lengkap. Ada kunci-kunci, ada Ada semua. suntik, Mau kan? divaksin boleh ke sini. Enggak, biasanya ini yang ilmunya kurang, imannya kurang pakai ini baru. Kayak sombong. Kelihatan beriman aja beliau ini. Iya kan. Biar enak nanti wawancarain. Aduh parah. Ini hostnya yang mana sih? Kita semua host. Oh gitu, oke. Kemerdekaan ya. Oke, itu tadi bicara tentang dari sisi advertising. Mas Bonan sendiri menyikapi antara kemerdekaan dengan seni. Bagaimana sih menyikapi kemerdekaan dengan seni? Sementara isu nasionalnya adalah sempat ramai di Jogja Vandalisme yang kemudian dijadikan sebagai apa ya? Dicari tuh orangnya yang menggambar yang 404 not phone. 404 not phone. Ya, gitu ya. Zero nelfon kan 404 dicari Jokowi nggak ada. Iya. Loh, kok sebutnya? Biar aja kalau dia kan pemimpin yang nggak baper. Oh gitu ya, mudah-mudahan Oh, ya, baper mudah-mudahan. orang Tadi- presiden kok. Saya tahu rumahnya, Tukang Pak Inter. Awas ya, tukang bakso. Enggak, pale. Ini sumpah demi Allah. Paleku adiknya ibuku tuh namanya Joko Widodo. Oh, berarti palemu ini tadi ya? Iya, dia pemimpin keluarganya. Oh iya. Dan dia nggak baperan. Oke. Gitu ya. Hati-hati Ini aja. enggak tukang bohong kan? Sumpah demi Allah. Cek masih urip orangnya. Kali. Dia ada Pak Depan Ini kosong, yang ini agak serius gitu aja sudah. Memaknai itu tadi kemerdekaan dari sisi seni. dari seni ya. Heeh. Kemerdekaan dari sisi seni. Sebetulnya seni itu lebih ke apa ya? Ekspresi Ya, sih. ekspresi. Kalau kita betul-betul menjiwai kemerdekaan ya, kita bikin karya ya merdeka, misalnya kayak mural ya kan, Ya, ya. kemerdekaan. Tapi ketika kembali lagi ke situasi sekarang kan, pandemi baru
bikin acara dilarang lah, bukan dilarang, dibatasi apalah kayak gitu kan. Si seniman ini bingung juga nih mau ekspresinya seperti apa. Ya, Aku ini lapar. ya itu baru kalau posisi seperti ini kan kita mau berkarya bikin pameran kerumunan. Iya. Padahal mata pencariannya ya kayak gitu. Kan ada virtual. Ya bisa juga virtual. Cuman kan untuk yang masih pemula belum punya nama kan di Iya. situ kan. Iya, iya. Dia gambar dulu, mengasah ilmunya, baru udah nemu karakternya, baru ada kolektor lihat, wah ini cocok nih, Iya, iya. aku mau beli. Iya. Nah sebelum itu kan ada prosesnya Sam. Iya. Nah ketika di proses itu stuck dengan keadaan sekarang dan merdeka sekarang yang seperti ini ya kan, Iya. dia kan, wah aku belum merdeka nih. Iya. Karena masih lapar ya. Iya lah. Masih dibatasin. Kalau soal seni digital bang, masalahnya juga di lapangan itu masih banyak daerah yang blank spot. Oh ya. Di lapangan. Nah dan lalu juga ada kawan juga barusan ngomong seniman kan, Nah, dia mau bikin mural di sini nggak ada dinding mah, nggak ada dinding umum. Nggak ada masa dia mau mural di pohon kan? Ya bisa ya kan. ini Cuma cerita kan ya. bawahnya. Aku Iya. dulu sempat jadi vandalisme nih. Tahun 2013, 14, 15. Mhm. Iya. Aku bikin graffiti tau kan. Iya ya. Graffiti. Itu tuh lebih ke tren. Jadi kayak aku punya karya nih. Namaku dulu waktu itu Read the Book. Red Book. Orang itu apa itu? Red Apa ya? Book. Ku singkat BKCSTM Red Book Custom. Nah itu tiap malam tuh. Nah ada temanku di Jogja namanya Love It Love. Itu udah jadi seniman tuh. Rolly namanya. Love It Love. Baru Plus Nova sekarang kerja di Kaltara. Ya kan banyak Sam. Baru ada temanku yang ngajakin dulu namanya Aji. Sekarang dia desain, fokus desain. Nah itu dulu kita iseng-iseng aja. Baru diwadahi oleh seniman besar nih. Nah, aku bikinin kamu pameran, tapi di jalan tuh. Jadi hari waktu itu ditentuin spot-spotnya dan di situ kita gambar bebas, karya apapun ditampung dan nggak ditangkap. Nah, ini kan yang takut kan kita gambar, Iya. nggak tahu. Berarti nih. sampean vandalis resmi bang? Ya enggak. Oh enggak juga. Apa? Kayak dinding Mandala Krida dulu. Iya, iya, iya. Aku gambar tuh. Gambar apa waktu itu? Tulisan Apa tulisan? RBKCSTM lagi. Oh nama Red Book ininya. Custom ya. Biar orang tuh tahu ini karyaku. Tahu lah orang. Ya tahu. Oh, iya, iya. Kan habis itu ternyata, Arici. Mestinya. ternyata ini lagi asik nih. Di belakang ada motor nih. Satpol. Bonceng Mas. Kukira satu orang aja kan, banyak di belakang. Ya sudah. Aduh, mulai juga sulit ya. Baru bawa ke balkon. Loh akhirnya ketangkap. Tangkap. Masih SMP aku. Gambaran selesai. Belum. Oh. Baru pusket, baru pucat. Tangkap sudah jadi jelek kan. Aslinya kan kelarin dulu. Tangkap, Baru suruh foto ya. masuk balkon tuh suruh apa sih jam tuh sampai kantor PP tuh Satpol PP tuh. Udah diinterogasi, kamu anak mana, sekolah kah apa enggak gitu. Sekolah Pak, aku waktu itu masih kelas 2 SMP. Nah, terus ditahan aku semalam, kalau enggak orang tuamu suruh ke sini. Aku enggak mau. Ya kan? Sudah, akhirnya malam aku pulang. Satpolnya pada pulang kan, aku ditahan nih tapi pulang aku. Ditahannya enggak kayak ditahan. Melipir kan? Ya, Melipir. Kencing kah apa? Ternyata ada data masuk ke sekolahan bahwa si Bundan ini melakukan vandalisme di tempat ini. Akhirnya aku dibawa lah sama Guru BK. ke sana. Badan Udah, kesehatan. dan di situ aku bikin surat pernyataan dan akhirnya aku disuruh ngechat Ngechat sekolah. Tembok. ngechat yang ku gambar tadi. Tapi nggak dibalas. Nah, yang Dirut dicat aku gambarnya Direct doang. aku gambarnya 2 meter, yang dicat tuh satu pagar keliling lain Tapi chatnya kan dari dia. dari dia, Nggak kamu balas. tapi nggak aku bales, Kirim doang. diri doang. Itu cerita itu. Benar-benar. Itu
pertama kali ketangkep Saya memang dari tadi kita cerita. pengalaman. Tapi kalau buat aku Mas ya, ini buat aku ya pribadi. Secara sejatinya, secara filosofi mungkin seni ya seperti itu ya. Malah paling sederhana ya soal air seni tadi itu. Kan aku suka buat tanda tangan pakai air kencing gitu kan di dinding sekolah ya. Itu menurutku hasil karya seni. Cuma kan seni itu kan memang artinya kan abstrak ya. Abstrak. Yang tahu pasti artinya itu ya hanya pelakunya. Ya betul. Ya kan, dan orang punya persepsi yang bebas sesuai dengan imajinasinya. Nah, tapi kalau makin ke sini kan, seni itu kan hasil karya ya, dan karya itu kan ditunjukkan ya. Makanya ditunjukkan itu kan tergantung niatannya ya. Ada niatnya untuk memanjakan wajah, tapi ada pesannya. Nah, pesan itu biasanya kan berkaitan dengan propaganda soal politik, soal dan segala macam itu. Tergantung. Iya, ini menurutku kan. Nah, lalu ada perbedaan yang cukup jauh lah antara vandalis dengan mural. Menurutku ini, walaupun pada dasarnya sama-sama seni, vandalis itu yang mewakili soal propaganda itu. Tapi kalau mural ada juga mewakili soal propaganda itu, tapi dia lebih memanjakan mata. Nah biasanya kan kalau anak-anak yang betul-betul vandalis itu dia nggak peduli soal goresan, kompilasi antara warna ya, yang penting pesan itu sampai kayak semisal ini apa gitu kan, nggak ada seninya. Nah menurutku ada perbedaan ya, tapi ada juga orang yang betul-betul pure dia seni, dia cuma gambar pohon gitu kan, mungkin kampanye soal Greenpeace gitu kan, soal penghijauan dan segala macam. Tapi ada perbedaan yang cukup jauh antara vandalis dengan mural. Nah dalam kasus yang penghapusan dan segala macam itu, aku agak sependapat kalau dia yang dihapus yang tidak memanjakan mata, yang saya anggap mural. Yang saya anggap bukan mural, vandalis itu ya, yang tidak ada, ya cuma pakai warna hitam, nggak ada unsur seninya. Kalau masih ada gambar wajahnya, seperti yang dihapus tuh, yang not found itu, aku nggak setuju tuh. Ada gambar Jokowinya kok dan bagus, kok presisi banget, mirip banget sama orangnya. Itu Pak D-nya sampean tadi ya. Iya, tapi Pak D kok agak ganteng sedikit dari. Mirip Pak. Tapi untungnya seleksi dari presiden kan nggak perlu tampang kan. Ya, Tapi pemikiran. itu demokrasi. Tapi dulu ya Mas. Itu begitu sih kalau persepsi Bapak. Karena aku nunggu giliran ditanya, sini, Enggak. sini lagi. Parah ini. Gitu-gitu. Gini, Kalau menurutku sih. pas ini mural ya. Mural. Aku ada pengalaman juga pas nyalon nih, ada orang nyalon. Dia minta teman-teman buat gambar. Ya itu tadi Kampanye ya. kampanye. Itu salah satu juga kan? Ya, Pokoknya nggak dihapus kan? Nggak dihapus. Karena itu menurutku bukan vandalis. Apa? Ya karena masih ada unsur seninya, masih ada Iklan. wajahnya. Kalau yang kuanggap vandalis tadi Mas, yang hanya goretan garis, misal kayak Jokowi PKI, hanya that's it, hanya itu menurutku walaupun itu pada dasarnya seni juga, tapi di mataku itu termasuk vandalis yang harusnya itu yang dihapus. Iya. Karena nggak ada unsur seni yang memanjakan mata. Buat aku persepsiku. Intinya di situ ada propaganda. Iya, walaupun ya seni ya. Makanya kembali. Nanya aku ini apa? Banyak. Gak ada yang nanya aku apa Ada gitu. yang nanya kan? Kalau nggak ada kita lewat aja. Lewat aja. Seni itu kenapa? Seni itu adalah. Jawab kamu sih? Belum. Oh, belum kan? Lanjut. Jadi saya ini ya ditanya. Seni itu adalah sebuah hal yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan seni itu adalah suatu kemerdekaan sejak dalam pikiran. Contoh aja, saya sebagai manusia yang diciptakan oleh kedua orang tua saya adalah seni terbaik yang diciptakan oleh kedua orang tua itu. Adonannya pas. Adonannya pas, yang kadang-kadang rambutnya belum pas ini. Kira-kira sampai dibuat jam berapa Mas? Saya kurang tahu pastinya. Kan kalau Jawa kan ada yang sentupon, jadine kan, pas cetakannya. Enggak, ini pas jadinya. Kan kalau perhitungan itu Kan ngaruh. kalau jadinya jemakion jadinya kayak gini gitu lah. Ya ngaruh. Wah, itu primbon Mas. Ada Mas. Kata aku ngitung. Iya, enggak maksudnya tapi tadi dia nggak ngerti. tahu, Kan cok. nggak Iya, sekali iya. jadi kayak foto. Ya, Masuk. kan bikinnya sebenarnya Selasa Rabu Kamis. Kalau Mas Dias ini aku yakin nggak sengaja. Nggak sengaja. Keterusan. Kebobolan. Aduh, jadi menjelaskan. Nah, kayak gini kayak nggak niat. Jarang sih yang Kayak nggak niat, Mas. Orang tua sampai bikin sama itu bercanda. Kebetulan aja jadi. Iya, alhamdulillah ya. Kalian mau terima kasih bisa menikmati dunia Mas gitu. Adi mau ngomong. Biar aja, dilanjut aja. Ya, kalau Nggak ada sensor ini. seni dan kemerdekaan ya itu tadi, bahwa itu adalah sejak dalam pikiran, kemerdekaan sejak dalam pikiran, seni terbaik itu adalah tidak terbatas
ruang dan waktu. Goresan pun itu adalah sebuah seni, tinggal dari mana sudut pandang kita melihatnya. Ya, gitu. Karena kalau kita melihat dengan anak umur 3 tahun menggaris sejajar dan presisi itu adalah suatu itu sebuah seni menurutku. Itu. Dan kalau bicara kemerdekaan, kita adalah merdeka atas sebuah pikiran dan kita di sini berempat adalah orang-orang yang merdeka. Walaupun kelaparan. Ya, Enggak. tanggal tua. Hari ini tanggal 27, Cuk. Iya. Gaji gue masuk 29. Enggak, bentar dulu. Ini kode apa ya? Kita kelaparan, aku belum makan juga soalnya. Karena kita ambil ini video tanggal 27 bulan tua. Iya. Dan ini Bulan tua. udah Bulan jam, 8, jam Cuk. 5 lewat. Jam 5 lewat tanggal tua, sorry. Jam 5 lewat udah makan siang, antara makan siang dan makan malam. Lapar. Lapar banget, Apalagi belum ada yang belum terima. sudah. Belum terima sarapan. sudah. Insyaallah. Kalau ini di akhir video ya. Ya boleh. Kalau soal kesimpulan nggak ada. Nggak ada kesimpulan. Nggak ada. Masing-masing dari kita nggak mampu membuat resume. Dan ini memang bukan konten edukasi. Ya. Kita hanya merasa pikiran orang-orang yang mau berpikir. Dan ini Berpikir bukan- nyeleneh ya. Ini omong kosong buat orang yang mau berpikir aja, yang nggak mau berpikir juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tuh, Iya, jangan dipikir intinya. jangan dipikir. Iya. Kalau bisa juga jangan ditonton. Tapi kalian harus sadar bahwa kami berempat ini adalah seni terbaik yang kemudian suatu saat kalian akan melihat video ini dan mudah-mudahan berpikir ya. Tapi jangan berpikir yang berat-berat gitu. Dan tidak ada Hati-hati dengan pikiranmu, Iya. intinya gitu. Oke, ya. Setuju nggak? Setuju. hati-hati. Ya itu Buat para tuh. pemimpin-pemimpin. Nggak perlu ya. Buat para pemimpi. Oh ya, pemimpin-pemimpin apa? Nggak pakai. Lanjutkan ya. Iya, pemimpin. Nggak, maksudnya pemimpin kok. Pemimpin-pemimpin Buat bajingan. para pemimpi yang selalu hanya bicara tentang terobosan dan program tapi Kita tanpa pun sebagai pemimpin realisasi. juga loh. Iya, macam marah. Kita Aku kak Pemimpin juga. tadi malam aku mimpi basah. Pokoknya Asik, asik, ya. boleh bikin nyeleneh untuk kita bertiga. Kalau Mas Bondan jangan. Jangan lupa ya komentarnya ya. Loh, Jangan ditonton, jangan. Jangan ditonton. Jangan ditonton. Tapi tinggalkan komentar. Tapi Sama kalau like. ditonton jangan berpikir. Iya, itu. Kalau ditonton jangan berpikir. Karena kita cuma ngomong kosong. Kalau belum nonton jangan ditonton. Tapi pasti udah ditonton. Kalau nggak nangkap, jangan dipikir. Bahaya. Bersama saya Mas Brengos, bersama ngobrol santuy, diskusi ngopi dan aksi dan Robi. oke, Mundur. ownernya Brad dan Bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa dari Oma Sablon. Jadi yang bertemu pasti akan berpisah, yang berpisah akan berpisah. Jangan dipikir. Sekali lagi jangan dipikir. Semoga dengan pikiranmu. Semoga kisah kita adalah kisah yang indah hari ini dan menorehkan sejarah terbaik buat kalian di masa depan. See you. See you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Takbir. Takbir. Berarti aku aja yang beragama dari tadi. Kita nasionalis. Oke, terima kasih banyak. Nanti kalau ada adsense-nya aku kirim. Persentasenya bagi rata ya. 25. Belum kerekam. Bisa jadi ya. Ini kerekam nggak? Oh, ya, kerekam. Kirim ya. Nah,